Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah penampakan jin perempuan yang dilihat oleh seorang remaja sekitar jam 11 malam. Di saat itu remaja tersebut pulang dari temannya bermain-main. Lalu kemudian setelah berada di sebelah barat pohon nangka, dengan tidak sengaja si remaja tersebut melihat ke arah pohon nangka tersebut dan dilihatnya seorang jin perempuan sedang duduk-duduk di atas pohon nangka. Sehingga remaja tersebut itu sangat ketakutan sekali disebabkan karena tidak terbiasa melihat penampakan makhluk halus. Jadi secara tiba-tiba itulah yang menyebabkan remaja tersebut ketakutan. Kita ini masih dalam perjalanan untuk menuju lokasi di mana ada pohon nangka di sebuah sekolah. Di sana tempat seorang jin perempuan sedang duduk-duduk di atas pohon nangka itu sekitar jam 11 malam. Jadi menurut ceritanya kepada masyarakat, jin perempuan itu cukup cantik sekali yang dilihatnya. Namun walaupun cantik yang dilihatnya itu, si remaja itu ketakutan karena tidak biasa melihat penampakan, apalagi dia itu sendirian pada malam tersebut dan tidak biasa ada penampakan sebelumnya sekitar jam 11 malam itu. Jadi biasanya orang yang bisa melihat jin atau makhluk halus itu biasa orang-orang yang mempunyai zikir yang cukup banyak. Zikir misalnya membaca sholawat ribuan kali, istighfar ribuan kali, atau membaca suratul ikhlas ribuan kali, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang-orang yang berzikir dengan zikir yang cukup banyak itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makhluk-makhluk halus untuk menguji keimanan, ketakwaan orang tersebut. Namun kalau orang yang sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan takut dengan adanya penampakan seperti yang biasa dilihat oleh orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang kedua, orang yang biasa melihat penampakan atau makhluk halus itu merupakan orang yang keturunan dari orang yang biasa melihat makhluk halus, disebabkan karena leluhurnya dahulu pernah bersemedi atau dalam bahasa Sasak tapah. Jadi orang-orang yang tapah itu biasa mencari tempat yang sunyi, jauh dari keramaian dan agak gelap, yaitu orang yang sengaja mencari benda-benda yang dianggap sakti oleh mereka itu seperti keris, kemudian juga sabuk dan lain-lain. Namun sebelum diberikan benda-benda sakti tersebut, diuji dulu, biasanya diuji dengan berbagai macam ujian. Seperti misalnya ada secara tiba-tiba angin kencang, kemudian ada kadang-kadang
ular-ular besar yang menakutkan, atau suara-suara yang mengerikan, atau kadang-kadang dilihatnya juga secara tiba-tiba hujan padahal bukan musim hujan. Namun semuanya itu adalah merupakan permainan makhluk halus, jin, atau yang disebut dengan ilusi. Jadi cuma penglihatan kita, namun sebenarnya itu tidak ada. Jadi permainan atau ilusi, yaitu permainan makhluk-makhluk halus yang menguji kekuatan mental seseorang yang sedang bersemedi. Jadi tidak perlu takut menghadapi ujian-ujian tersebut. Kalau kita takut menghadapi ujian-ujian dari makhluk halus itu, maka kita tidak akan diberi apa yang kita cari seperti keris sakti, sabuk, dan lain-lain. Ada juga dikasih permata, cincin, dan sebagainya. Kemudian juga yang ketiga, yaitu yang biasa melihat penampakan secara tiba-tiba. Orang yang tidak percaya adanya alam gaib atau alam jin, atau tidak percaya dengan adanya jin, makhluk-makhluk halus, tidak dia percayai. Biasanya itu yang akan melihat sesuatu yang sifatnya makhluk halus. Jadi secara tiba-tiba dilihatnya di tempat-tempat yang sepi, kemudian begitu nampak hilang lagi, sekedar lewat di depannya menghilang. Nah, biasanya itu orang-orang yang tidak percaya dengan makhluk-makhluk halus atau bangsa jin. Kemudian juga ada orang-orang yang sengaja ditakut-takuti oleh makhluk-makhluk halus, karena ada sebagian dari bangsa jin itu senang menakut-nakuti manusia. Namun disinilah letak keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita takut, berarti di sanalah kita akan mengetahui lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah dulu waktu pulang sekitar jam 11 malam setelah nonton film Sunan atau Wali Songo di rumah orang tua saya. Terus sekitar jam 11 malam itu saya sendirian. Tiba-tiba saya melihat seseorang yang begitu cepat larinya dan berdiri di pojok sebuah bangunan sekolah. Lalu saya diam, ingin merubah arah mencari jalan yang lain karena ada rasa takut. Lalu kemudian saya berpikir, saya tidak boleh takut. Kemudian saya melanjutkan perjalanan saya, dan penampakan atau makhluk halus itu melarikan diri ke arah utara. Dan saya cari-cari, ternyata sudah tidak ditemukan lagi, entah kemana dia larinya si makhluk halus itu. Nah, ini kita masih dalam perjalanan menuju ke tempat di mana remaja tersebut melihat penampakan jin perempuan yang sedang duduk-duduk di pohon nangka, sebuah pohon nangka. Memang dalam penjelasan para kiai atau para ulama bahwa manusia itu tidak bisa melihat makhluk halus, bangsa jin, apalagi malaikat, apalagi syaitan. Itu menurut sebagian pendapat dari ulama tersebut. Nah, ini disinilah dia pohon nangka, yang dimana pohon nangka ini tempat jin itu duduk-duduk yang dilihatnya oleh remaja tersebut. Jadi menurut Buya Ar-Razi,
Orang yang biasa melihat bangsa jin itu bukan mata kepalanya, namun mata hatinya lah yang melihat penampakan tersebut tembus kepada mata kepalanya. Nah, terima kasih. Itu adalah merupakan penjelasan yang pernah kita dengar dari Buya Ar-Razid. Wassalamualaikum warahmatullahi